Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rustinawati dengan NPM AB 2020-184 jurusan Administrasi Bisnis semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Etika Bisnis yang judulnya Permasalahan Etika Bisnis. Nah, saya mengambil contoh salah satu kasus pelanggaran etika bisnis yang terjadi di pabrik saus dan kecap Sariwangi di Tangerang. Nah, pabrik ini merupakan salah satu pabrik yang memproduksi kecap dan saus. Adalah PD Sariwangi yang berada di Kelurahan Karangsari, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Banten. Pabrik kecap dan saus Sariwangi ini telah beroperasi sejak 1980 dengan jumlah pekerja saat itu sekitar 300 pekerja. Dalam sehari, pabrik ini memproduksi sekitar 700 lusin botol kecap dan saus, belum termasuk dengan kemasan saset. Produk kecap dan saus ini dikirim ke Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Pulau Jawa. Meski begitu, pihak BPOM sebelumnya berpendapat ada jumlah pelanggaran yang dilakukan pihak pabrik yang memproduksi kecap dan saus. Menurut BPOM, dalam produksinya memiliki kandungan yang tidak jelas yang membahayakan kesehatan konsumen. Dalam jangka pendek, mengkonsumsi saus dan kecap tanpa jaminan mutu bisa menimbulkan diare karena proses produksi tak higienis. Penggunaan zat pewarna dan pengawet tidak aman dalam jangka panjang bisa menimbulkan efek serius seperti merusak proses metabolisme tubuh yang dapat menyebabkan rusaknya organ tubuh. Tak hanya kandungan bahannya yang merugikan konsumen, ternyata botol yang digunakan pun adalah botol bekas. Lantai pabrik tampak becek, limbah pabrik yang dibuang begitu saja ke sungai, serta karyawannya pun tidak memakai masker, sarung tangan, dan penutup kepala. Di dalam pabriknya bertumpuk karung bertulis tepung jagung dan garam beriodium. Tak terlihat bahan segar seperti cabai, tomat, dan bawang, seperti yang tertulis di komposisi bahan kemasan. Pabrik ini juga tidak memiliki izin edar dari BPOM. Nomor registrasi dalam kemasan yaitu nomor 361496 Depkes RI MD nomor 1453-108131 adalah fiktif dan hanya berbekal izin lingkungan atau HO Hinder Ordonati seperti yang dikutip dari Kepala BPOM. Berjalan lama tanpa melalui registrasi dengan Badan POM. Sudah ada peraturan Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Pangan yang mengharuskan setiap produk pangan yang beredar harus melalui registrasi Badan POM. Artinya apa? Badan POM bisa menjamin, mengevaluasi, dan meyakinkan bahwa produk pangan yang diedarkan sudah terjamin keamanannya. Keamanannya dilihat dari kontaminasi bakteri, berbagai bahan kimia yang berbahaya seperti pewarna, dan yang kedua adalah dari aspek kualitasnya karena ini masuk ke badan kita jadi harus berkualitas. Yang ketiga adalah manfaatnya, harus yang bernutrisi dan memberikan efek positif dan bukan memberikan efek yang negatif seperti sakit dalam jangka pendek, diare, atau dalam jangka panjang seperti kanker atau kerusakan organ tubuh lainnya. Dari kasus di atas dapat dilihat bahwa pelanggaran etika bisnis yang dilakukan oleh pabrik Sariwangi yaitu tidak jujur dan tidak mengutamakan kesehatan konsumen, di mana pabrik tersebut membuat kecap dan saus tidak menggunakan bahan-bahan yang tidak baik atau di dalam produknya terdapat kandungan yang tidak jelas dan berbahaya bagi kesehatan konsumen, dan pabrik tersebut juga tidak memiliki izin edar resmi dari BPOM. Jika dari awal pabrik tersebut membuat kecap dan saus mengutamakan kesehatan konsumen, menggunakan bahan yang jelas dan memiliki izin edar resmi dari BPOM, mungkin pabrik tersebut sampai sekarang memiliki keuntungan yang lebih besar dan memiliki banyak loyalitas konsumen. Adapun kesimpulan dan saran untuk pabrik itu yaitu akan lebih baik jika pabrik kecap dan saus Sariwangi lebih mementingkan kejujuran dalam melakukan pekerjaannya dan lebih mengutamakan kesehatan konsumen, karena jika dari awal pabrik tersebut tidak jujur dan mengutamakan kesehatan atau mengutamakan kejujuran dan mengutamakan kesehatan, maka pabrik tersebut bisa berdiri sampai sekarang.
Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi